Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menemani Anda. Bersama saya, Ning Tazkiyatu Sholiha. Inilah informasi selengkapnya. Seorang balita di bawah umur 5 tahun diduga meninggal karena terinfeksi rabies pada hari Minggu 11 Juni 2023. Balita tersebut berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali dan meninggal setelah digigit oleh seekor anjing. Ia dibawa ke rumah sakit dengan gejala seperti tidak bisa minum, sakit menelan, gelisah, dan takut angin sejak hari Sabtu. Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Sucipto mengkonfirmasi informasi tersebut. Ia mengatakan bahwa kondisi balita tersebut semakin memburuk pada pukul 20 WITA pada hari Sabtu dan meninggal 20 menit setelahnya. Sucipto mengungkapkan bahwa balita tersebut memiliki riwayat digigit oleh anjing peliharaannya yang berusia 5 bulan. Gigitan tersebut terjadi sekitar 1 bulan sebelumnya saat balita itu sedang mengambil mainannya di bawah tempat tidur. Saat itu, balita tersebut tidak langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Hanya dicuci dengan sabun dan air mengalir. Setelah digigit anjing, anjing itu dibunuh oleh ayahnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ning Tazkiyatu Sholiha, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada zaman dahulu kala, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda beserta anaknya yang cantik jelita. Anak itu memiliki mata yang indah, rambut yang hitam legam, dan parasnya yang cantik. Namun, sifatnya berbalik dengan kelakuannya. Ia memiliki sifat yang angkuh, sombong, pemalas, dan egois. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Ia hanya bisa menyuruh ibunya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Ia tak menerima penolakan apapun dari ibunya. Ia tak pernah memikirkan apakah ibunya itu mampu mengerjakannya ataupun tidak. Suatu waktu ibunya mengajak anaknya untuk ke pasar. Pasar itu berada di tengah desa, dan rumah mereka yang jauh dari pemukiman warga membuat mereka harus berjalan jauh. Anak yang cantik itu sengaja memakai baju yang indah agar setiap orang yang melihatnya tertarik melihatnya. Anak itu berjalan di depan dan ibunya berjalan di belakang. Tapi perbedaan itu sangat kontras. Anaknya memakai baju yang bagus, tetapi ibunya memakai pakaian yang lusuh. Hingga saat perjalanan, orang-orang melihatnya. Orang desa tidak familiar dengan muka mereka. Dan mereka sangat aneh dengan pemandangan itu, di mana anak yang di depan memakai baju yang bagus, sedangkan ibunya di belakang memakai pakaian lusuh. Tiba-tiba salah satu warga menanya kepadanya, "Hai gadis cantik, apakah yang di belakang itu ibumu?" Dengan angkuh si gadis itu menjawab, "Tidak, bukan. Dia bukan ibuku. Dia pembantuku." Mendengar jawaban itu, ibunya sakit hati. Namun, ia menahan sakit itu. Akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, banyak orang yang menanyakan hal yang sama. Lagi-lagi, dijawab dengan yang sama. "Dia bukan ibuku, dia pembantuku." Mendengar anaknya berkata seperti itu, ibunya tak tahan. Ibunya sakit hati. Akhirnya ia berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Apa yang telah diperbuat anak kandung hamba ini sangat menyakitkan. Ya Tuhan, berilah hukuman kepadanya. Dengan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, berubahlah anak itu menjadi batu. Perlahan-lahan, berawal dari kaki, lalu saat setengah badan, anak itu memohon, "Ibu, aku memohon ampun, aku tak akan melakukannya lagi." Namun, kutukan itu sudah tidak bisa dielak. Kutukan Tuhan Yang Maha Esa tetap mengutuknya menjadi batu. Orang-orang pun sadar, walaupun gadis cantik itu berubah menjadi batu, tapi batu itu sedang menangis. Batu itu dipercaya oleh warga sekitar bahwa batu itu adalah batu menangis. Dan legenda ini dipercaya oleh warga sekitar, khususnya warga Kalimantan Barat. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh berdurhaka kepada ibu kita. Kita harus nurut serta patuh kepada ibu kita. Terima kasih.